Hai guys, sesuai request, kali ini Dedi akan membahas soal-soal TKA Bahasa Indonesia SMP sesuai dengan kisi-kisi resmi yang ada di website Pusmende. Nah, karena video pembahasannya dibuat secara bertahap, maka silahkan kamu nanti sering-sering ngecek ya di playlist simulasi TKA Bahasa Indonesia SMP yang linknya ada di deskripsi. Next, kita ke soal nomor 19. Yuk kita baca dulu teksnya. Bola bekel Dinda. Sarah baru pulang sekolah. Ia berniat menuju kamar. Di ruang keluarga, terlihat Mama sedang asyik mengobrol dengan Tante Mira. Bok Ginah datang untuk mengantarkan makanan dan minuman. Mama memanggil Sarah saat melihat kedatangannya. Sarah menghampiri Mama dan memberi salam kepada Tante Mira. Kak Sarah, tiba-tiba Dinda, anak Tante Mira, memanggilnya. Gadis kelas 5 SD itu tersenyum lebar. Kak Sarah, ayo temani aku main bekel, ajak Dinda. Bekel? Tanya Sarah sambil mengernyitkan dahinya. Kak Sarah sudah SMP tapi tidak tahu bekel? Dinda balik bertanya. Dinda memperlihatkan mainan yang diletakkannya di lantai. Ini namanya bola bekel, jelas Dinda sambil mengambil satu bola karet kecil. Nah, kalau yang ini namanya biji bekel. Tambahnya seraya meraup 6 mainan kecil berbentuk unik yang terbuat dari logam. Sarah ikut memegang dan mengamati bola bekel beserta biji bekelnya. Aku sering memainkannya bersama Mama. Kata Mama, daripada main game online, cerita Dinda. Dek, Sarah serasa ditampar. Ucapan Dinda itu benar. Ajarin Kak Sarah cara main bekel dong, pinta Sarah, menutupi rasa malunya. Begini caranya Kak, Dinda bersemangat mengajari Sarah. Aku coba ya, pinta Sarah. Dia penasaran. Pertama kali melontarkan bola bekel, Sarah sudah harus mengambilnya ke ruang tamu. Bola bekel itu menggelinding ke sana. Namun, Sarah jadi makin penasaran dan mencoba terus walaupun gagal berkali-kali. Dinda bertepuk tangan menyemangati Sarah. Susah juga ya, ujar Sarah. Nanti lama-lama juga bisa, Kak, kata Dinda. Sarah berniat mencari informasi lebih jelas tentang permainan ini. Dia akan belajar main bekel sampai bisa. Dinda aja bisa, dia juga pasti bisa. Oke, nah sekarang yuk kita baca soalnya. Siapa yang sedang asik mengobrol dengan Mama di ruang keluarga? Oke ya, di sini ada A, Dinda, B, Sarah, C, Tante Mira, dan D, Bokina. Oke ya, jadi ini tidak ada instruksi lebih lanjut sehingga ini pilihan ganda biasa di mana kita diminta untuk memilih satu jawaban yang paling benar. Dan yang ditanyakan di soalnya adalah siapa sih yang sedang asik mengobrol bersama Mama di ruang keluarga? Nah, ini tentu gampang ya, petunjuknya sudah ada di teks. Di mana? Ada yang tahu? Benar ya, di kalimat ketiga, yang ini nih. Di ruang keluarga, terlihat Mama sedang asik mengobrol dengan Tante Mira. Oke ya, jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C. Berikutnya, soal nomor 20. Yuk kita baca soalnya. Bagaimana sifat yang ditunjukkan Dinda berdasarkan cerita tersebut? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, di sini terlihat ada A, pantang menyerah, B. Percaya diri, C. Suportif, dan D. Optimis. Ingat, petunjuknya di sini jawaban benar lebih dari satu. Nah, yang ditanyakan di sini kan adalah sifat yang ditunjukkan Dinda. Bagaimana kita bisa mengetahui sifat yang ditunjukkan Dinda? Caranya adalah dengan memperhatikan interaksi yang dilakukan Dinda dengan Sarah. Ya, petunjuk pertama ada di sini nih ya, yang bagian ini. Di sini kan Dinda baru ketemu Sarah, terus dia memanggil ya. Kak Sarah, tiba-tiba Dinda, anak Tante Mira, memanggilnya. Gadis kelas 5 SD itu tersenyum lebar. Kak Sarah, ayo temani aku main bekel, ajak Dinda. Bekel? Tanya Sarah sambil mengernyitkan dahinya. Kak Sarah sudah SMP tapi tidak tahu bekel, Dinda Dali bertanya. Nah, terlihat ya, di sini Dinda ini kan lebih kecil ya dari Sarah ya. Ya, makanya dia manggil Sarah kan Kak. Tapi dia sepertinya ini ya, berani gitu ya. Ya tentu beraninya di sini bukan berani kurang ajar, dalam artian berani untuk langsung menyapa, terus ngajak main, ya. Dan mainnya juga bola bekel ya, sesuatu yang belum diketahui Sarah gitu. Nah, terus kalau dibawain di sini kita baca ya. Ini namanya bola bekel, jelas Dinda sambil mengambil satu bola karet kecil. Nah, kalau yang ini namanya biji bekel. Tambahnya seraya meraup 6 mainan kecil berbentuk unik yang terbuat dari logam. Jadi di sini kelihatan Dinda juga ngajarin ya, ngajarin si Sarah gitu. Dan dia
yaitu tadi berani alias ya percaya diri ya, nah, gitu ya. Sehingga dari interaksi yang ada di sini kita tahu bahwa sifat yang ditunjukkan Dina adalah yang B ini ya, percaya diri. Nah, tapi karena dibilang jawabannya lebih dari satu ya, maka kita harus mencari lagi. Dalam hal ini, sekarang Teddy mau melihat ke yang ini nih. Begini caranya Kak, Dinda bersemangat mengajari Sarah. Wah ya kan, jadi Dindanya semangat nih ngajarin Sarah. Terus yang di sini, ya jadi waktu Sarah penasaran dan mencoba terus walaupun gagal berkali-kali, Dindanya bertepuk tangan ya, menyemangati Sarah ya kayak, "Ah, ayo semangat terus, coba lagi," gitu ya. Nah, yang terakhir yang ini ya kan, kan ini Sarah bilang, "Susah juga ya," ujar Sarah. Nah, Dindanya jawab, "Nanti lama-lama juga bisa Kak," kata Dinda. Nah, dari ketiga kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Dinda ini sepertinya anaknya suportif ya, karena kan dia terus mendukung Sarah ya, walaupun Sarahnya masih belajar, gagal berkali-kali, tapi dia tetap menyemangati gitu. Nah, sehingga di antara opsi jawaban ini yang mana? Ya, betul ya, yang C, sehingga C ini juga benar. Bagaimana dengan A dan D ya, pantang menyerah dan optimis? Nah, kayaknya kalau untuk Dinda tidak ditunjukkan di teks bahwa dia bersikap pantang menyerah atau optimis. Malah pantang menyerah dan optimis ini adalah sifatnya siapa? Ah, sifatnya Sarah. Lah, kok bisa? Nah, pantang menyerah itu kan yang ini kan. Sarah gagal berkali-kali tapi ya dia terus mencoba kan. Jadi dia pantang menyerah. Terus Sarah juga optimis karena di akhir dia bilang kan, dia akan belajar main bekel sampai bisa. Dinda aja bisa, dia juga pasti bisa ya. Dia ini maksudnya kan Sarah kan. Jadi Sarah optimis suatu saat nanti setelah belajar main dia pasti bisa juga. Oke ya, jadi A dan D itu sebenarnya menunjukkan sifatnya Sarah. Ya karena yang ditanyakan di soal sifatnya Dinda, maka untuk soal nomor 20 ini jawaban yang benar adalah B dan C. Lanjut ke soal nomor 21 masih dengan teks yang sama. Yuk kita baca soalnya. Apa yang mungkin terjadi jika Dinda tidak mengajak Sarah bermain? Ya, bermain di sini tentu maksudnya bermain bola bekel itu tadi ya. Oke. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke ya, terlihat di sini ada 3 pernyataan di mana masing-masing kita diminta mengevaluasi benar atau salah. Nah, benar atau salahnya ini terkait apa? Ya, terkait dengan yang ini ya. Apa sih yang mungkin terjadi kalau Dinda nggak ngajak Sarah bermain bola bekel? Oke, di sini kita mending langsung aja ya mengevaluasi masing-masing pernyataannya. Oke, dimulai dari pernyataan pertama. Sarah tidak akan tahu cara bermain bola bekel. Gimana nih? Menurut kamu benar atau salah? Kayaknya benar ya. Karena kan Sarah ini pada awalnya sama sekali nggak tahu bola bekel, ya kan? Di sini. Kak Sarah, ayo temani aku main bekel, ajak Dinda. Bekel? Tanya Sarah sambil mengernyitkan dahinya. Jadi Sarah ini sama sekali nggak tahu bola bekel. Nah, karena Dinda ngajak main inilah, makanya Sarah jadi tahu. Sehingga seandainya Dinda tidak mengajak Sarah bermain, ya rasanya Sarah nggak akan tahu ya cara bermain bola bekel. Maka untuk pernyataan pertama ini benar. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Sarah tetap akan sering bermain game online. Gimana ini? Di teks sebenarnya tidak secara eksplisit disebut ya tentang Sarah ini suka main game online, tapi kita bisa melihatnya dari sini nih. Ya, kita baca dulu. Aku sering memainkannya bersama mama. Kata mama, daripada main game online, cerita Dinda. Ya, jadi Dinda cerita bahwa dia sering main bersama mama. Main apa? Main bola bekel kan maksudnya. Kata mama, daripada main game online. Nah, terus kan di sini bilang nih, dek, Sarah merasa ditampar. Ucapan Dinda itu benar ya. Jadi di sini sepertinya Sarah ini agak kesindir ya. Ya, kenapa kesindir? Nah, karena ini nih, ucapan Dinda benar ya. Artinya Sarah ini sebenarnya diam-diam memang sering main game online ya. Makanya ketika Dinda cerita ini ya, yang kata mama daripada main game online, Sarah langsung dek gitu ya, serasa ditampar ya, serasa disindir gitu. Nah, dari sini maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa seandainya ya Dinda nggak ngajak Sarah main itu, main bola bekel, maka ya kemungkinan Sarah tetap akan sering bermain game online ya. Sehingga yang pernyataan 2 ini juga benar. Oke, yang terakhir sekarang. Sarah akan mencari informasi tentang bola bekel. Gimana ini? Rasanya enggak ya? Ya karena kan Sarah ini awalnya ya itu sama sekali nggak tahu tentang permainan bola bekel. Gitu kan. Maka kalau seandainya Dinda nggak ngajak Sarah main bola bekel, berarti kan Sarah tidak akan pernah tahu permainan bola bekel, sehingga ya harusnya ya dia nggak akan ya tiba-tiba terus nyari-nyari sendiri informasi tentang bola bekel, gitu ya.
Jadi kalau di sini kan cara berniat mencari informasi lebih jelas tentang permainan bola bekel ini ya karena dia sudah dikasih tahu Dinda ya, diajak main, "Gini loh main bola bekel itu." Nah terus Sarahnya penasaran gitu. Maka seandainya Dinda nggak pernah ngajak main bola bekel ya kayaknya Sarah juga nggak akan ya cari-cari informasi tentang bola bekel. Sehingga pernyataan yang ketiga ini salah. Dengan demikian maka soal nomor 21 ini jawabannya adalah benar-benar salah. Next, kita ke soal nomor 22. Ini ada teks berupa pidato. Yuk kita baca dulu teksnya. Pidato pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan murid-murid sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di pagi ini. Bapak, Ibu Guru, dan murid-murid sekalian, saat ini kita hidup di era informasi. Informasi mudah diakses melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut benar. Sebagian informasi tersebut disebut hoax. Hoax adalah informasi palsu yang menyesatkan. Hoax dapat berbentuk teks, gambar, atau video. Judul hoax biasanya bersifat provokatif. Tujuannya agar pembaca segera menyebarkannya. Penyebaran hoax dapat merugikan banyak orang. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan kita semua perlu literasi informasi. Literasi informasi berarti menilai informasi secara kritis. Kita semua harus memeriksa sumber informasi. Kita juga perlu membandingkan beberapa sumber terpercaya. Informasi belum jelas sebaiknya tidak disebarkan. Bersikap kritis adalah tanggung jawab kita bersama. Teknologi harus digunakan untuk menambah pengetahuan. Akhir kata, saya sampaikan, mari bijak dalam bermedia sosial. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga bisa menjadi perenungan untuk kita semua. Oke, nah sekarang kita baca soalnya. Kepada siapakah pidato tersebut ditujukan? Klik pada setiap pilihan jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, di sini ada A, murid, B, guru, C, pembaca, dan D, kepala sekolah. Ya, clue-nya adalah jawaban benar lebih dari satu. Nah, soalnya kan menanyakan ya, kepada siapa sih pidato itu ditujukan? Dari mana kita bisa tahu? Nah, gampang ya, langsung ya, dari awal kita bisa menduga. Yang ini nih, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Ya, jadi untuk Bapak dan Ibu Guru. Terus ada lanjutannya kan? Yang saya banggakan murid-murid sekalian ya. Jadi dari sini kelihatan bahwa pidato ini ditujukan untuk Bapak dan Ibu Guru serta murid-murid sekalian. Dan ini dipertegas lagi di awal yang paragraf 2 ini ya. Yang ini nih. Bapak, Ibu Guru dan murid-murid sekalian. Nah, gitu kan? Sehingga di opsi jawaban ini yang benar adalah yang A dan B. Itu ya. Bagaimana dengan C? Mungkin nggak pidato ini ditujukan kepada pembaca? Rasanya enggak ya. Kalau kita baca, ini konteksnya kan dari kepala sekolah ke ibu dan bapak guru serta murid-murid. Loh, kok tahu yang baca kepala sekolah? Nah, karena di sini sebagai kepala sekolah saya mengingatkan. Nah, gitu ya. Jadi yang D juga salah ya. Artinya pidato ini bukan ditujukan ke kepala sekolah, ya, justru yang membaca kepala sekolah. Maka sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa untuk soal nomor 22, jawaban benar adalah A dan B. Berikutnya soal nomor 23, yuk kita baca dulu soalnya. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui pidato tersebut? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Oke ya, terlihat di sini ada 3 pernyataan di mana kita diminta untuk mengevaluasi masing-masing benar atau salah. Benar salahnya terkait apa? Nah, terkait ini ya, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepala sekolah melalui pidato tersebut? Dan di sini secara spesifik disebutkan ya, berdasarkan isi teks. Jadi nanti apapun pernyataan ini perlu kita cari argumentasinya di dalam teks. Oke, di sini Dedi mau langsung mengevaluasi masing-masing pernyataan, dimulai dari pernyataan yang pertama. Kedisiplinan dalam menyebarkan berita dari berbagai media. Nah, gimana? Benar nggak ini? Kalau kita baca ya di dalam teks khususnya di bagian yang ini, di sini kan disebut ya, ya kita baca dulu. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan kita semua perlu literasi informasi. Literasi informasi berarti menilai informasi secara kritis. Kita semua harus memeriksa sumber informasi. Kita juga perlu membandingkan beberapa sumber terpercaya.
Informasi belum jelas sebaiknya tidak disebarkan. Oke ya, jadi terlihat di sini bahwa sebenarnya kepala sekolah itu menekankan supaya kita hati-hati dan kalau belum jelas mending jangan disebarin lah gitu ya. Sementara pernyataan di sini malah kedisiplinan dalam menyebarkan berita ya. Udah gitu dari berbagai media gitu ya. Ya ini tentu agak bertentangan atau kontradiktif dengan teks ini ya. Di mana di sini justru menekankan kehati-hatian gitu ya. Periksa dulu informasinya, periksa dulu sumbernya, dikritisi dulu. Kalau nggak jelas, ya mending nggak usah disebarkan kan gitu ya. Maka pernyataan pertama ini kita simpulkan salah gitu ya. Oke, next ke pernyataan kedua. Tanggung jawab sebagai pribadi dalam bermedia sosial. Oke, di mana ini kita bisa mendapat informasinya di dalam teks? Kalau kita perhatikan, ada nih yang di sini nih. Nah, ini kan disebut ya, bersikap kritis adalah tanggung jawab kita bersama, ya kan? Tanggung jawab kita bersama itu kan berarti semua orang ya, artinya masing-masing orang itu punya tanggung jawab untuk bersikap kritis. Dan ini diperkuat lagi oleh ucapan kepala sekolah waktu di sini nih. Akhir kata saya sampaikan, mari bijak dalam bermedia sosial. Ya, artinya kepala sekolah mengajak yuk kita semua bijak bermedia sosial ya, karena bersikap kritis itu adalah tanggung jawab kita bersama ya, semua orang masing-masing punya tanggung jawab. Sehingga pernyataan kedua ini bahwa tanggung jawab sebagai pribadi dalam bermedia sosial ya rasanya benar ya. Maka ini ditulis benar seperti ini. Nah, terakhir, kesadaran diri untuk memilah informasi dari dunia maya. Nah, kalau kita perhatikan tadi sebenarnya sudah sempat kita baca, yang mana? Nah, yang ini nih ya. Kita baca lagi ya. Literasi informasi berarti menilai informasi secara kritis ya. Kita semua harus memeriksa sumber informasi. Kita juga perlu membandingkan beberapa sumber terpercaya. Jadi secara nggak langsung ini ya, sejalan dengan pernyataan ini ya. Jadi kita diminta atau kepala sekolah meminta ke Bapak Ibu guru dan juga murid-murid untuk yuk sadar diri untuk memilah informasi ya di dunia maya. Karena ya itu tadi ya dibilang di awal tadi kan banyak hoax gitu kan. Dan kita butuh literasi informasi dengan ya dipilah-pilah informasinya ya, jangan langsung diterima apalagi disebarkan gitu ya. Sehingga untuk pernyataan tiga ini kita simpulkan juga benar. Maka soal nomor 23 jawabannya adalah salah, benar, benar. Lanjut ke soal nomor 24 masih dengan teks pidato yang sama. Yuk kita baca dulu soalnya. Judul pidato tersebut masih sangat umum. Oke, kalau kita lihat memang benar ya, judulnya cuma gini doang nih, pidato pagi, ya gitu aja ya. Oke, kita lanjutkan. Judul mana yang lebih sesuai untuk menggantikan judul pidato tersebut? Oke ya, terlihat di sini ada 4 opsi jawaban, di mana kita cukup memilih satu yang paling tepat. Oke, kita mulai dari opsi A dulu ya, mengenal hoax di lingkungan sekolah. Kira-kira tepat nggak judul ini dengan isi teks pidatonya? Rasanya kurang ya, karena di sini kan disebutkan bahwa hoax ini menyebar melalui internet dan media sosial, dan ini kan nggak hanya di sekolah ya, artinya secara umum kan di kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau yang A ini mengenal hoax di lingkungan sekolah, ya rasanya kurang tepat ya, maka A salah. Oke, sekarang kita yang ke B. Cara membedakan hoax dalam media sosial. Kalau ini lebih jelas ya, enggak kan? Nah, karena teks pidatonya bukan membahas kan gimana sih cara kita membedakan hoax di media sosial, gitu kan? Bukan tentang kayak tutorial atau step by step caranya gimana gitu, membedakan hoax di media sosial. Oke, maka B ini kita simpulkan juga salah. Kita cek yang C. Literasi informasi sebagai benteng melawan hoax. Kayaknya cukup benar ini ya. Karena di sini kan disebut tentang literasi informasi, dan literasi informasi ini kan membuat kita untuk menilai informasi secara kritis, cek sumbernya, terus bandingkan juga dengan beberapa sumber terpercaya. Ini semua buat apa sih? Ya ini untuk membentengi dan juga tidak menyebarkan hoax ya. Karena kan penyebaran hoax itu dapat merugikan banyak orang. Oke, sepertinya C ini salah satu kandidat jawaban yang benar. Oke ya. D perlu kita periksa juga ya, karena kan ingat ya, di beberapa kasus sebelumnya bisa jadi kan ada 2 opsi yang kayaknya sama-sama benar, tapi ya pada akhirnya kan kita perlu memilih mana yang paling benar ya, yang lebih tepat, nah gitu kan. Maka yang D perlu kita periksa juga. D, peran sekolah dalam meliterasi informasi kepada murid. Kayaknya enggak ya. Karena di sini kan tidak membahas secara spesifik peran sekolah untuk literasi informasi ya. Ya kepala sekolahnya cuma ngasih tahu bahwa, oh literasi informasi itu penting gitu kan. Bukan mengajarkan
tentang teori ataupun teknik literasi informasi. Dan yang penting juga di sini kan ini dibilangnya peran sekolah, sementara kan di sini sudah dibilang ya, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya bersama ini kan berarti ya kepala sekolahnya, gurunya, ya muridnya, dan murid tentu juga literasi informasinya bukan hanya di sekolah kan, tapi di rumah juga, ya begitu juga guru dan kepala sekolahnya. Sehingga yang peran sekolah dalam literasi informasi ini rasanya bukan jawabannya ya. Maka sekarang kita yakin bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah yang C.